Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini melanjutkan pembacaan manaqib Imam Nawawi, seorang ulama yang salah satu kitab karangannya namanya Al-Adhkar, yang dianjurkan untuk dijadikan wiridan kita. Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Muhyiddin itu maknanya orang yang menghidupkan agama. Kemudian juga dipanggil namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Saroh bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jamaah bin Khizam. Sementara kata nama Nawawi sendiri itu bukan nama orang aslinya, itu nama kampung tempat beliau tinggal di daerah Damaskus. Beliau seorang imamnya umat Islam, seorang mufti yang punya kewenangan memberikan fatwa, seorang pentarjih, artinya kalau ada satu karya tulis beliau yang meneliti, kalau ada kesalahan beliau yang membetulkan. Selain seorang ilmuwan, beliau juga seorang yang zuhud, seorang yang waro'i, orang yang sabar, qanaah, ahli ibadah, kemudian yang membenarkan madhab, serta yang mengurus madhab. Artinya kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu ada pendapat yang kurang benar, beliau yang membenarkan. Wa munqihuhu, kemudian beliau juga orang yang mengokohkan, yang memperbaiki madhab, yang mentertibkan madhab. Beliau juga seorang yang hafid. Nah, maksudnya hafid ini bukannya hafidul Quran, tapi sekaligus hafid beberapa ribuan hadis. Beliau adalah orang yang mengokohkan madhab, mutaqqikon fi ulumil hadis, yang sangat mendalam pengetahuannya dalam ilmu hadis. Arifan bitasrifi wan nahwi wal lughati, dan sangat menguasai ilmu tasrif, ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Jami'an lil aslaini, yang menguasai kedua sumber ilmu yaitu Al-Quran dan hadis. Wal qiraati sab'i, dan beliau juga menguasai qiraah sab'ah. Itu kemarin sudah kita bacakan. Sekarang kelanjutannya. Ulida radhiyallahu anhu fil asril ausati minal Muharram. Imam Nawawi ini dilahirkan pada pertengahan 10, artinya tengahnya 10 tengahnya bulan Muharram. Maksudnya 10 tengahnya bulan Muharram itu antara tanggal 11 sampai 19 bulan Muharram. Sanata ita wasalasina wasitati mi'atin, tahun 631. Jadi beliau lahirnya sekitar pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Wa huwa waliyullah ta'ala. Beliau itu adalah salah satu walinya Allah Ta'ala dari jalur ilmu. Jadi sebagaimana Rasul dan Nabi punya mukjizat, dan mukjizat itu ada dua macam. Ada yang sifatnya khariqul adah, ada yang sifatnya itu ilmiah. Yang khariqul adah itu misalnya kayak Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut, bisa berubah jadi ular, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Itu mukjizat yang terjadi hanya pada saat itu, tidak bisa diulang di waktu yang lain, dan hanya disaksikan oleh orang yang hidup pada masa itu. Nah, mukjizat kedua
Contohnya adalah Al-Quran. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad yang kemukjizatannya bisa disaksikan oleh manusia sepanjang masa. Jadi kemukjizatannya Al-Quran itu tidak hanya bisa disaksikan di zaman Nabi, sampai sekarang pun para ilmuwan tetap mengagumi kemukjizatan Al-Quran. Nah, karomahnya para wali juga begitu. Ya. Para wali itu ada yang karomahnya menonjol dalam hal khariqul adah, ya, bisa terbang dan seterusnya gitu. Tapi kalau Imam Nawawi ini itu karomahnya itu ilmu, ya, karomahnya ilmu. Nah, kalau karomah kayak bisa terbang, bisa menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, itu ya bagus, tapi hanya pada saat itu. Manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang hidup pada masa itu. Tapi kalau karomah itu bentuknya ilmu, ya, itu bisa dinikmati oleh generasi berikutnya sepanjang masa. Nah, Imam Nawawi yang kita bahas ini, yang kita bacakan manakibnya ini, termasuk wali Allah yang karomahnya di bidang ilmu. Alladzi sarafil afaqi dzikruhu, yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Islam. Wa ala fil alami mahalluhu wa qadruhu, kedudukannya sangat tinggi. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i itu yang selalu jadi pertimbangan itu dua, yaitu Imam Nawawi sama Imam Romli. Kemudian yang namanya Nawawi sendiri dalam mazhab Syafi'i itu ada dua orang yang terkenal. Yang satu yang kita bacakan manakibnya ini atau biografinya ini, yang satu Imam Nawawi dari Indonesia, yaitu Imam Nawawi dari Banten. Itu kakek buyutnya Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin, itu juga Nawawi namanya. Kedua-duanya ulama bermadzhab Syafi'i. Dzutasonifil Jalilati, Imam Nawawi ini memiliki karya tulis yang sangat agung. Alati sorat makbulatan intal kholqi, yang seluruh karya tulisnya itu diterima oleh dunia Islam. Yang saya tahu dan saya pernah belajar sampai khatam itu hanya kitab Al-Adhkar sama Riyadhus Shalihin. Nah, yang lain-lain masih banyak. Yang besar itu namanya Majmu', itu sebesar kitab suci Al-Quran yang besar itu, banyaknya lebih dari 20 jilid. Ya, kitab Majmu'. Wasarat masirata samsi fil ufuki, dan berkembang luas memberi manfaat ke dunia Islam sebagaimana sinar matahari memberi manfaat menerangi dunia. Wa kana fi tasnifihi kal jawadil musra'i fi medanihi. Kemudian beliau itu kalau nulis kitab, padahal ngarang, ya, itu cepatnya, secepat digambarkan itu seakan-akan kayak kuda yang lari di lapangan. Di jarinya itu dalam menulis itu sangat cepat. Tidak kayak kita. Kalau kita kalau disuruh bikin karangan, nulis karya tulis kan mikir dulu, ya. Mikir dulu, terus nanti direvisi, setelah dibaca, dikoreksi, terus ada yang keliru dirubah gitu. Kalau Imam Nawawi tidak, sekali tulis langsung jadi, dan itu sangat cepat. Ya, sangat cepat. Walaqad hukiya anhu, dan sungguh telah diceritakan dari beliau, annahu, bahwa Imam Nawawi kana yaktubu hatta takala yaduhu wa ta'zihu wa ta'jizu. Pernah diceritakan beliau tuh ketika sedang sibuk menulis, kemudian tangannya itu capek, tidak bisa digerakkan, ya, semacam kram lah, ya. Wa fayadha'ul qalama wa yungsitu, kemudian beliau meletakkan penanya lalu bersenandung. Nah, bersenandung itu menyanyikan sebuah syair. Padahal penanya ulama-ulama dahulu itu masih pena yang sangat tradisional, jadi dicelupin terus pakai nulis, celupin nulis itu. Enggak kayak sekarang tinggal nulis itu, karena tintanya sudah tersimpan di pena. Kalau dulu tuh ya dicelupin dulu terus pakai nulis, nanti habis celupin lagi gitu. Itu di pesantren aja sekarang sudah langka. Karena di pesantren pun anak-anak sekarang kalau memaknai kitab juga pakai pulpen yang modern, ya, yang biasa untuk gambar itu. Kalau dulu zaman saya masih tradisional. Jadi
tintanya itu made in China yang bentuknya batangan warna hitam itu, digosok dibikin debu, dibikin semacam tepung, terus dikasih air. Nanti kalau mau nulis dicelupin pakai nulis. Penanya diasah sampai lembut gitu, sampai kecil sehingga tulisan yang kita goreskan itu hanya sebesar rambut. Jadi walaupun penanya sangat sederhana seperti itu, tapi bisa menulis dengan cepat. Itu karomahnya Imam Nawawi. Nah, saat beliau sedang capek menulis karena tangannya sedang kram, beliau menyenandungkan sebuah syair. La in kana hadza tam'u yajri sobabatan ala ghairi sa'ti fa huwa tam'un mudi'u. Seandainya cucuran keringatku ini mengucur bukan karena kemuliaanku, maka sungguh ini merupakan kucuran keringat yang sia-sia. Itu seandainya, tapi kenyataannya sebaliknya, bahwa setiap tetesan keringat Imam Nawawi ini menunjukkan kemuliaan beliau karena menghasilkan karya yang sangat besar sekali manfaatnya. Wakila dan dikatakan inna tasnifahu balagha fi kulli yaumin kurrasataini, bahwa karya tulis beliau dalam sehari itu mampu menghasilkan 2 bundel ya, 2 bundel makalah sehari ya. Jadi kalau disuruh nulis buku ya, sehari mampu 2 buku. Padahal itu ngarang Pak, dengan berbagai macam ilmu. Fa'aksaro bahkan lebih, tidak hanya 2 bendel, kadang-kadang lebih dari 2 bendel. Wa kana lahu kasfun, beliau juga seorang ulama yang mukasafah, artinya mata hatinya telah terbuka. Wa karomatun kasiratun, dan beliau memiliki karomah yang sangat banyak. Jadi kalau Rasul dan Nabi punya mukjizat, ulama punya karomah. Nah, karomahnya Imam Nawawi itu sangat banyak, di antaranya paling menonjol karomah-karomah yang terkait dengan ilmu. Wa min karomatihi, termasuk karomahnya Imam Nawawi adalah masahula lahu minatasonifi fi zamanil yasiri. Beliau itu sangat mudah membuat karangan, membuat karya tulis dalam waktu yang sangat cepat dan waktu yang sangat singkat. Saya pernah bertanya sama guru saya, bagaimana penjelasannya para ulama dulu itu ngarang kok cepat, seakan-akan tidak perlu mikir. Kalau kita kan ngarang cerita atau ngarang apa, itu kan bikin makalah pasti mikir dulu. Ulama-ulama dulu itu kok seakan-akan tidak perlu mikir, tinggal nulis dengan kecepatan yang tinggi dan benar tanpa perlu direvisi. Itu Pak guru saya jawab, ulama-ulama yang diberi karomah ilmu, apalagi sudah mukasafah, itu ketika nulis kitab itu seakan-akan beliau itu tinggal memindah catatan di Lauhil Mahfud. Jadi seakan-akan sudah ada di Lauhil Mahfud sana, terus tinggal dipindah di tulisan di kertas gitu. Ya, jadi kayak enggak usah mikir, tinggal menyalin catatan yang ada di Lauhil Mahfud, seakan-akan seperti itu. Fa innahu waza'a umrahu ala tasonifi. Kesibukan Imam Nawawi ini umurnya itu dihabiskan untuk menyusun kitab, membuat karya tulis. Fa wujida annahu law kana yansahuha faqat lama kafa, sehingga setelah beliau wafat kemudian seluruh karya tulisnya itu dikumpulkan, terus dibandingkan dengan umurnya, seandainya kita dikasih umur yang sama, tidak usah ngarang, disuruh menyalin saja ya, menyalin karya tulis beliau itu, maka sampai umur itu habis, itu menyalinnya belum selesai karena saking banyaknya. Saking banyaknya karya tulis itu, seandainya karya tulisnya itu harus ditulis ulang,
menggunakan umur yang sama sampai umurnya habis, itu karya tulisnya belum selesai. Jadi benar-benar luar biasa. Yang namanya karomah ya. Karomah itu memang kemuliaan dari Allah yang kejadiannya luar biasa. Nah, padahal itu nulis dalam arti mengarang ya. Fadlan an kaunihi yusanifu apal fadlan. Untuk sekedar menyalin saja umur kita tidak akan cukup ya. Apalagi ini namanya mengarang. Jadi kecepatannya mengarang melebihi orang yang menyalin ya. Fadlan amma kana yudimuhu, bahkan beliau tidak hanya sekedar menulis tapi juga mengelompokkan ya. Ilaiha min anwa'il ibadati, jadi mengelompokkan berbagai macam jenis ilmu. Ini ilmu fikih, ini tasawuf, ini ilmu bahasa, ilmu tentang syair, ilmu macam-macam disendiri-sendirikan gitu ya. Tidak dicampur. Jadi makalahnya itu sudah tertib. Mau nyari bab apa itu tinggal nyari buku yang ini gitu. Di generasi berikutnya itu sudah enak tinggal baca karena sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan temanya. Wa kana la yaqulu fil yaumi wa lailati siwa aklatin wahidatin. Nah, ini yang barangkali kita tidak bisa niru, bahwa seumur hidupnya beliau itu makan sehari semalam hanya cukup 1 kali ya. Walaupun tidak puasa tetap makannya hanya 1 kali. Wala yasrobu ila sarbatan wahidatan, minumnya juga hanya 1 kali dalam sehari semalam. Wa kana amiron bil ma'ruf, selain beliau banyak menulis kitab, beliau juga masih sempat melakukan amar ma'ruf nahiyan 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Muwajihan lil muluki wal jababiroti bil inkari. Bahkan beliau juga masih ada waktu untuk mendatangi para pemimpin-pemimpin yang dolim, yang sewenang-wenang, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. La ta'khudhu fillahi laumatul laim, dan beliau orang yang tidak peduli dengan kritikan. Itu sudah semuanya dilakukan karena Allah, sehingga sudah tidak peduli dengan apa kata orang. Kalau ilmuwan zaman sekarang kadang-kadang masih suka menanggapi ya kritikan dari sesama. Kalau Imam Nawawi sudah tidak dipikirin itu, dianggap angin lalu, karena semua orientasinya sudah lillah, sudah karena Allah. Nah, kalau yang komentari Allah itu baru ada perhatian, tapi kalau bukan Allah biarin aja gitu. Wa idza ajaza 'anil muwajahati kataba rasaila. Kalau kemudian Imam Nawawi ini enggak sempat atau enggak mampu memberi nasihat kepada seorang raja secara langsung, maka yang beliau lakukan adalah menulis surat. Wa yatawassalu ila ablaghiya, kemudian surat itu dikirimkan kepada pejabat tadi. Di selain menasihati secara langsung dengan lisan, kalau tidak ada kesempatan ya beliau masih sempat nulis surat ya, untuk dikirimkan kepada pejabat tadi. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu fi sulusil akhiri min lailatil arba'i rabi'a asyara min rajabah. Beliau itu wafat pada sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir pada hari Rabu tanggal 14 bulan Rajab. Jadi barangkali hari ini itu pas haulnya ya, haulnya Imam Nawawi. Beliau wafat pada waktu sepertiga terakhir di hari Rabu ya, tanggal 14 bulan Rajab sanata sitin wa sab'ina wa sitimiatin, pada tahun 676. Jadi beliau itu lahirnya ya 631, wafatnya 676. Itu saya hitung cuma 45 tahun ya. Umur beliau itu cuma 45 tahun. Tapi karya tulisnya, seandainya kita disuruh menyalin ya, disediakan waktu 45 tahun, itu tidak selesai kita, sekedar nyalin ya. Tidak usah ngarang, sekedar nyalin. Coba ini kamu tulis ulang.
Itu kita disediakan waktu 45 tahun sampai umur itu habis, nulisnya belum selesai, saking banyaknya. Nah, beliau tidak hanya menyalin tapi mengarang, mengelompokkan, mengurutkan. Ya, beliau menyalin dari Lauhil Mahfud tadi itu. Jadi catatannya seakan-akan tinggal mindah dari Lauhil Mahfud dipindah ke kertas. Nah, itulah salah satu karomahnya Imam Nawawi. Maka sejarah membuktikan sampai sekarang karya-karyanya masih dijadikan pedoman umat Islam. Ya, sampai sekarang. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Wakila sumi'a minhu qariba wafatihi hadil abyad. Di kisah yang lain, pada saat beliau menjelang wafat, beliau suka menyenandungkan syair. Jadi hiburannya para ulama dulu itu bersair, Pak. Ya, hiburannya itu bersair. Ya. Basairu qalbi fi kutumi alaihimu wa yala sururi yauma sairi ilaihimu wa fi rihlati yasfu maqami wa habada maqamun bihi khattar rikhalu ladaihimu, dan seterusnya. Nah, syair tadi maknanya, yang menggembirakan hatiku adalah saat aku hadir menyusul para guru-guru, dan sungguh aku sangat bergembira pada hari aku berjalan menyusul guru-guruku. Menyusul gurunya siapa? Gurunya Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, sudah wafat. Di kata Imam Nawawi saat menjelang wafatnya, beliau mengatakan sangat bergembira saat beliau berjalan menyusul para gurunya. Jadi menghadapi kematian itu bagi beliau sangat menggembirakan, karena akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Ya, harusnya begitu ya. Setiap orang beriman itu menghadapi kematian itu harus gembira, tidak usah takut. Kenapa? Karena takut pun kita juga tetap akan mati. Nah, daripada mati dalam ketakutan, lebih baik mati dalam kegembiraan. Kenapa kok gembira? Karena dengan mati dia akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Di sini di syair ini yang digambarkan adalah gurunya. Dan nanti gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi sampai gurunya itu Rasulullah. Ya. Berarti ya gembira akan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah gurunya malaikat Jibril, Jibril gurunya Allah. Ujung-ujungnya begitu. Maka saat pertemuan dengan guru-guru ini sangat yang paling menggembirakan. Wa fi rihlati yasfu maqami wa habadha. Dan dalam perjalananku aku mendapatkan derajat yang sangat tinggi, sehingga perjalananku itu merupakan perjalanan yang menggembirakan karena akan bertemu dengan para guru-guru yang mulia, sampai puncaknya gurunya ya Rasulullah. Wala zata li illa yakini bi annahum lahum karamun yughnil wufutu alaihimu. Wala zata, dan tidak bertambah li bagiku atau milikku illa yakini kecuali keyakinanku bi annahum bahwasanya para guruku lahum bagi mereka karamun punya kemuliaan, yugni yang mencukupi apa al wufutu utusan alim kepada mereka. Jadi guru yang akan ditemui itu memiliki kemuliaan-kemuliaan dan akan menjadikan dia ikut dimuliakan, karena dia sebenarnya juga sudah mulia. Gurunya lebih mulia lagi. Ketika orang mulia ditemukan dengan orang mulia, maka kemuliaannya menjadi bertumpuk-tumpuk. Intaha mulakhoson wa mimma rusiya bihi Syaikhul Muhyiddin An-Nawawi hadil abyad. Kemudian setelah Imam Nawawi ini wafat, itu para ulama-ulama yang lain, para santri-santrinya Imam Nawawi juga membuat pujian, yang pujian itu bentuknya juga syair. Jadi para ulama dulu itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya itu diwujudkan dalam bentuk syair. Cuma
syairnya ini untuk guru, untuk ulama gitu. Kalau orang-orang sekarang kan syairnya itu untuk pacarnya, ya, untuk pacarnya, untuk orang yang dicintainya, bikin puisi, bikin lagu gitu ya. Para ulama dulu juga begitu, bikin puisi, bikin lagu, tapi untuk orang-orang yang mulia, yaitu para gurunya. Ra'an nasu min huzuhta Yahya samihi wa taqwa fi makana yubti wa yufihi. Orang-orang semuanya menyaksikan bahwa Imam Nawawi ini orang yang zuhud, orang yang takwa, baik di tempat yang terang-terangan maupun di tempat yang tersembunyi. Tahalla bi ausafin nabi wa sahbihi wa tabi'ihim hadiyan faman da yudanihi. Imam Nawawi ini juga selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifatnya para nabi, dengan akhlaknya para nabi, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabi'in. Dan kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubalahu masakahu thaibu mat'am wala malbasun lanat waraqat hawasihi. Kemudian salah satu karakter Imam Nawawi itu tidak pernah dipusingkan dengan masalah makanan. Artinya beliau itu makan ya apa yang ada, tidak harus mengada-adakan yang tidak ada. Jadi asalkan halal, ya, bergizi, adanya apa yaitu yang dimakan. Bahkan beliau dalam sehari semalam cukup hanya makan 1 kali, sehingga tidak ada waktu yang khusus untuk masalah makanan. Waktunya dihabiskan untuk urusan ilmu. Kita kadang-kadang gegeran hanya masalah makan, yo lucu, lucu. Cuma makan aja kok jadi gegeran, hanya kurang ini, atau bumbunya kurang asin atau kurang pedas dan seterusnya jadi gegeran. Ini kan hal-hal yang sepele. Lah Imam Nawawi tidak pernah mempermasalahkan masalah itu. Jadi apa yang ada halal bergizi ya udah dimakan. Begitu juga tentang pakaian. Pakaian beliau juga tidak pernah merisaukan hatinya. Yang adanya apa itu yang dimakan, yang dipakai. Dan beliau adalah orang yang perasaannya sangat halus. Yasuru idza masadatil khosmu hujjatan wa indolla an qasdil mahajjati yahdihi. Kemudian dari dulu para ulama itu selalu mencocokkan ilmu, selalu melakukan diskusi, perdebatan. Nah, kalau kebetulan lawan debatnya ini hujahnya benar dan Imam Nawawi yang salah, itu Imam Nawawi sangat bergembira dengan lapang dada menerima pendapat yang benar walaupun dari lawan debat. Jadi debatnya itu debat ilmiah dan ikhlas. Ya, sangat beda dengan debatnya orang sekarang. Ya. Orang sekarang kadang debatnya kan hanya membela diri, ya, untuk jaga gengsi, nggak mau mengakui kebenaran lawannya. Lalu Imam Nawawi itu kalau lawannya bisa menunjukkan kesalahannya Imam Nawawi, bahkan lawannya mampu menyampaikan argumentasi yang benar, itu malah bergembira, senang, terima kasih. Sebaliknya kalau lawan debatnya itu keliru, beliau dengan kasih sayang membenarkannya, meluruskannya, menasehatinya gitu. Jadi para ulama dulu itu juga debat, tapi debatnya dengan adab. Nah, tujuannya juga mencari kebenaran, bukan menang-menangan. Qadha walahu ilmun tajaddada dzikrahu wa yansuru fatahru haita yatwihi. Imam Nawawi ketika beliau wafat, ya, itu ditangisi oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena dengan wafatnya ulama maka ilmunya pun juga akan ikut terbawa. Nah, untungnya Imam Nawawi itu banyak meninggalkan karya tulis, sehingga walaupun beliau sudah wafat tapi ilmunya masih ada yang ditulis, sehingga generasi berikutnya masih bisa mempelajarinya. Nah, kalau ulama itu kemudian tidak punya karya tulis, begitu beliau wafat ya sudah habis, ya, udah nggak ada karya tulisnya, apalagi zaman dulu juga belum ada rekamannya, hilang, ya. Kecuali jika para santrinya itu ada yang kreatif kemudian mendokumentasikan.
Ya. Contohnya kayak Syekh Abdul Hasan As-Sadili ini, memang beliau tidak punya karya tulis dalam bentuk kitab, tapi murid-muridnya rajin menulis. Ya. Di fatwa-fatwa beliau itu ditulis oleh para santrinya, sehingga masih bisa dipelajari. Nah, dulu itu sebenarnya ya, ulama-ulama yang hidup pada masa tabi'in itu yang setingkat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu banyak. Ya, banyak sebenarnya. Tapi kenapa hingga sekarang yang bertahan hanya 4 orang? Yaitu Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Karena yang lainnya itu ya tidak didokumentasikan. Muridnya itu kurang kreatif, tidak ditulis, Pak. Ya. Juga walaupun sangat alim, begitu wafat hilanglah ilmunya, ikut terbawa. Nah, kalau yang 4 orang ini, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini santri-santrinya rajin menulis. Selain keempat ulama ini juga rajin menulis. Sehingga sampai sekarang di dunia Islam ya, madhab yang diakui masih orisinil, masih utuh, yaitu 4 madhab. Ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena semuanya terdokumentasikan dengan lengkap. Kalau yang lain-lain itu hilang, dengan wafatnya hilang. Baka faktahu ilmul hadisi wa ahluhu. Yang ulama di bidang hadis juga merasa kehilangan ulama ahli hadis, juga para perawi dan kitab-kitab sahih yang lainnya. Walaha ala wajil ulumi kabatun tukhabbiru anal ilma qad mata muhyihi. Jadi itu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan dari ulama ketika Imam Nawawi wafat, bahwa dengan wafatnya beliau maka terangkat pula ilmunya. Cuma untungnya beliau masih mewariskan ya, banyak karya tulis. Nah, sehingga hingga sampai saat ini kita masih bisa menikmatinya. Nah, jadi kesimpulannya, saran dari si penulis kitab Kifayatul Atqiyah ini, untuk mengisi waktu-waktu kita yang kosong, hendaklah kita berzikir sesuai dengan zikir yang tertulis dalam kitab Adzkar. Yang kitab Adzkar itu ditulis oleh Imam Nawawi, dan kitab Adzkar ya itu aslinya ya bahasa Arab, tapi sekarang sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau Bapak ingin tahu silakan nanti beli ya terjemah kitab Adzkar, kitabnya besar sekali. Itu isinya zikir sejak bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap dengan segala peristiwa. Ketika hujan zikirnya apa, ketika ada petir zikirnya apa, ketika ada ayam jago berkokok zikirnya apa, ketika ada anjing menggonggong zikirnya apa, itu ada semua. Ya. Dan semua itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk biografi atau manaqib Imam Nawawi dianggap sudah cukup. Nanti dalam kajian berikutnya akan dijelaskan aktivitas apa lagi yang seyogyanya kita lakukan untuk mengisi waktu agar seluruh waktu kita itu bernilaikan ibadah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Imam Nawawi, punya semangat. Kalau dulu Imam Nawawi menulis, kita cukup semangat mempelajari dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'al iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.